Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat yang lalu kita dikejutkan dengan berbagai pemberitaan yang menimpa Gubernur Jawa Barat atas hilangnya putranya di Sungai Are di Swiss sana. Tapi kemudian beberapa saat setelah itu muncullah beberapa prediksi tentang penemuan jasad anak Gubernur Jawa Barat tadi yang akan ditemukan pada tanggal dan jam 8. Ini yang disampaikan oleh seorang peramal dari Indonesia yang sangat terkenal namanya. Ketika waktu GP Mandalika saat itu, dia adalah seorang yang bisa menghilangkan hujan dari bumi Mandalika ketika waktu itu. Dan ternyata ini sangat viral sekali, banyak orang yang percaya dengan ramalan tersebut. Saya katakan bahwa kita jangan sampai dihancurkan akidah kita dengan ramalan-ramalan tersebut. Pertama, bahwa GP Mandalika waktu itu tidak adanya hujan atau redanya hujan sudah diprediksi oleh BMKG bahwa tanggal itu jam sekian hujan pasti akan reda. Kenapa seperti itu? Karena memang seperti itulah ya siklusnya yang terjadi, bukan gara-gara seorang peramal tersebut atau dukun tersebut. Yang kedua, bahwa tentang penemuan jasad anaknya Pak Ridwan Kamil sampai sekarang ternyata belum terbukti. Artinya dia adalah seorang yang berbohong. Fenomena seperti ini sebenarnya sudah banyak terjadi di kalangan kita. Kita lebih mempercayai peramal-peramal tentang ramalan-ramalannya. Sebutlah Mbak Yu, kemudian sebutlah ada dulu Mama Loran yang memprediksikan tentang kiamat. Ternyata tidak terjadi sampai sekarang. Yang ingin saya sampaikan dan ingin saya bahas pada hari ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang namanya ramalan itu sudah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah ada para peramal-peramal di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Islam datang untuk melarang kepercayaan-kepercayaan yang batil seperti itu. Andaikan mereka mengatakan tentang ramalan dan ternyata itu hampir saja terbukti, itu mungkin suatu kebetulan saja. Bukanlah perkataannya itu benar, karena dia sesungguhnya bukanlah malaikat, bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengatur segalanya. Dikatakan di dalam Al-Qur'annya, Allah mengatakan fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahini wala majnun. Dukun itu di dalam Al-Qur'an dikatakan fadzakir, dan ingatlah, fama anta bini'mati rabbika, dan tidaklah engkau dengan nikmat dari Tuhanmu bikahinin, menjadi orang-orang juru ramal, kahin atau dukun, wala majnun, dan bukanlah engkau orang-orang yang gila wahai Muhammad. Inilah selintas yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peramal. Kemudian cara menyampaikan kabar bohong para peramal, tentulah mereka bersekutu dengan yang namanya jin. Dikatakan di dalam Al-Qur'annya juga, hal unabbiukum ala man tanazzala asyayatinu tanazzala ala kulli affakin athim yalqauna sam'a wa aksaruhum kadibun. Apakah aku ingin aku katakan kepadamu, ceritakan kepadamu apa yang dikatakan, apa yang turun kepada para setan? Sesungguhnya turunnya kabar bohong dari setan itu adalah dari perkataan orang-orang yang kahin, orang-orang juru ramal, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bohong.
Ini biasanya mereka bersekutu dengan yang namanya jin. Jin itu bisa saja naik ke luar angkasa sana atau ke langit sana untuk mencari dan mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya surat Al-Jin, ya. Inna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuba. Sesungguhnya kami naik ke langit sana dan kami dapati langit itu dalam penjagaan yang sangat ketat. Artinya sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, mungkin bisa jadi penjagaan langit tentang rahasia-rahasia Allah yang ada di atas langit sana itu sangat mudah sekali mereka dapatkan. Tapi ternyata setelah kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, penjagaan itu sangat ketat. Dikatakan di dalam suatu hadisnya, jika memang para jin itu atau setan itu mengambil rahasia langit, maka mereka akan dilempar dengan yang namanya bintang. Makanya bintang jatuh itu bukanlah mengabulkan permintaan kita ketika kita mengucapkannya ketika ada bintang jatuh, tidak. Dan itu adalah kepercayaan yang bohong. Tapi sesungguhnya bintang jatuh itu adalah situasi di mana malaikat ingin melempar para jin yang ingin mengambil rahasia langit. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasul juga mengingatkan kepada kita, ya. Rasul saja tidak tahu bagaimana kondisi yang terjadi nanti, apalagi kita sebagai seorang manusia biasa. Qul innama ana basyarum mislukum, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku ini manusia seperti halnya kalian. Yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Bedanya adalah kalau aku mendapatkan wahyu, kalian tidak. Dan sesungguhnya antara Tuhan kita, antara Tuhanmu dan Tuhanku itu sama, yaitu Tuhan satu. Ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa memprediksi. Beberapa kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan atau ditanyai oleh para sahabat, wahai Rasul, mata sa'ah, kapankah hari kiamat? Rasul menjawab, apakah engkau sudah siap dengan tanda-tanda kiamat? Ya. Kemudian tanda-tandanya adalah seperti ini. Kemudian Rasul juga mengatakan juga di dalam hadisnya bahwa kiamat itu tidak ada orang yang tahu. Antara engkau dan aku, antara yang bertanya dan yang ditanyain, itu sama-sama tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak tahu tentang hari ke depan. Andaikan ada hadis-hadis tentang prediksi, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilham, ya. Karena ilham itu datang kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah datang orang-orang yang tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah, jauh dari Allah, dzikir saja tidak pernah, dia hanya ingin viral sesaat dan lain sebagainya, hanya untuk liajlil fulus, hanya untuk mengambil keuntungan dari keterkenalannya tadi, untuk harta dunia dan lain sebagainya. Inilah perbedaan antara kita dengan orang-orang ahli ramal. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengatakan tentang sesuatu, wahai Muhammad, bagaimanakah ruh itu? Kemudian Rasul menjawab, besok datanglah, saya akan menjawabnya. Ternyata besok dia datang, ternyata tidak datang. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengutarakan insya Allah, maka turunlah ayat yang mengingatkan kepada beliau, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dalika ghoda. Janganlah engkau Muhammad sekali-sekali mengatakan perkataan sungguhnya aku akan melaksanakannya besok, illa ayyasha Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah setiap kali kita mengucapkan atau janji kepada orang lain, insya Allah. Kalau memang tidak dikehendaki Allah, apakah mungkin? Tidak mungkin tentunya. Maka disinilah kemudian
kita sepakat bahwa yang namanya dukun itu tidak boleh kita percayai. Terus bagaimanakah hukum mendatangi para dukun itu? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada 3 versi di mana seorang diharamkan di dalam mendatangi dukun. Pertama adalah al-halul awal, al-ula, bagaimana seorang itu datang tanpa membenarkan para dukun tersebut dan tanpa bertanya. Dia hanya datang saja ke rumahnya, ya, tanpa